Baiklah, mangga ini akan jadi saksi. Barang siapa yang berkhianat, maka kita berdualah yang akan mati. Hah? Kenapa kita berdua yang harus mati? Ini, gigitlah mangga ini, kawan. Enak sekali. Kisah monyet dan kawannya. Suatu hari, ada seorang pria bernama Yuga yang tersesat di hutan. Aku terus berjalan dan sekarang tidak tahu ada di mana. Padahal aku sudah berjalan seharian. Yuga kemudian bertemu dengan seekor monyet. Enak sekali. Rasanya luar biasa. Apa yang dilakukan monyet itu di tempat ini? Lebih enak jika ditambahkan bumbu garam seperti ini. Enaknya. Rasanya luar biasa. Hei, monyet liar, sedang apa kau sendirian di sini? Apa kau tidak lihat? Aku sedang memakan mangga. Lelaki itu malah bertanya, padahal dia sudah lihat sendiri. Kenapa kau duduk sendirian? Kau tidak punya teman ya? Iya, aku tidak punya teman. Mereka semua membenciku dan menindasku. Hah? Benarkah begitu? Iya, benar. Lalu Yuga pun mengajak monyet itu untuk menjadi temannya dan mereka pun saling berteman. Kalau kau memang tidak punya teman, aku bisa menjadi temanmu. Bagaimana? Hah? Apa dia sudah gila? Meminta monyet untuk menjadi temannya? Kenapa tidak? Selagi kau tidak keberatan untuk berteman dengan monyet sepertiku. Setelah memutuskan berteman, mereka pun berjanji satu sama lain. Kami bersumpah bahwa kami berdua akan setia, peduli satu sama lain, dan berbagi suka dan duka bersama. Kami akan menjaga persahabatan ini seumur hidup. Baiklah, mangga ini akan jadi saksi. Barang siapa yang berkhianat, maka kita berdualah yang akan mati. Hah? Kenapa kita berdua yang harus mati? Ini, gigitlah mangga ini, kawan. Enak sekali. Hei kawan, kau belum memberitahuku dari mana kau berasal dan kemana tujuanmu. Au! Kenapa kau lemparkan itu padaku? Karena kau tidak menjawab pertanyaanku. Aku bertanya dari mana asalmu. Kau. Jadi karena itu, aku sedang berjalan-jalan dan tersesat di hutan ini. Lalu, apa kau tahu jalan pulang? Kalau aku tahu, dari tadi aku sudah pulang. Dasar kau ini. Kau tinggal dulu saja di sini. Aku akan membantumu untuk menemukan jalan pulang. Suatu hari ketika mereka sedang jalan-jalan di hutan, mereka bertemu dengan seekor harimau yang sangat besar. Hei monyet, lihat ke sana. Hewan apa itu? Tidak terlihat dengan jelas. Di mana? Biar aku lihat. Kelihatannya itu rusa. Tapi setelah dilihat-lihat sepertinya bukan. Seperti apa bentuknya? Atau mungkin seekor anjing. Kelihatannya sih seperti anjing. Harimau mendengar perbincangan mereka lalu mengaum. Siapa yang sedang berbicara? Seharian aku sudah bersusah payah mencari mangsa. Dan sekarang akhirnya aku menemukan mangsa itu. Hei anjing, kemari. Itu rusa bukan anjing. Kalau aku bilang itu anjing, ya anjing. Itu rusa. Itu anjing. Aku bukan anjing ataupun rusa, bodoh. Kalau bukan rusa ataupun anjing, berarti itu harimau. Itu harimau. Saat mendengar suara harimau itu, Yuga dan monyet itu pun berlari secepat mungkin. Lari kawan, atau kita bisa mati. Mereka berlari menuju pohon besar yang ada di dekat mereka. Sobat, tunggu aku. Kenapa kau berlari begitu cepat? Kupikir kau akan berbagi suka dan duka bersamaku. Tetapi kenapa kau malah lari duluan? Berhenti di sana. Berhenti. Hei, berhenti. Jangan berhenti. Lari lebih cepat lagi jika kau tidak ingin mati. Ayo cepat lari dan panjat pohon yang ada di depan kita. Baiklah, ayo kita lari ke sana. Setelah sampai di pohon tersebut, mereka pun lekas memanjat pohon itu untuk melarikan diri dari cengkraman harimau. Aku sangat lelah. Untung aku tidak sampai membuang mangga ini. Enak sekali, aku suka mangga ini. Kita hampir kehilangan nyawa dan kau masih sempat-sempatnya makan. Kalau mangga ini kita beri garam bumbu, rasanya akan lebih enak kawan. Enaknya. Ketika harimau sampai di pohon itu,
Dia hanya bisa melihat mereka berdua yang diam di dahan pohon. Aku harus mencari cara supaya mereka berdua turun dari situ. Dasar harimau bodoh, apa yang kau pikirkan? Aku tidak sebodoh itu. Sepertinya harimau itu sudah berhari-hari tidak makan. Dasar manusia dan monyet kurang ajar. Pada akhirnya kalian berdua akan menjadi makananku. Sudah turun saja, turun. Siapa saja boleh kesini duluan. Aku akan memakan salah satu dari kalian dan membiarkan yang satunya pergi. Jika tidak ada yang turun, aku akan menunggu di sini selamanya. Yuga dan monyet menolak untuk turun. Lalu monyet itu pun meneriaki harimau. Hei, dasar harimau bodoh, kau tidak akan pernah bisa memakan kami dan kami juga enggan untuk turun dari sini. Karena kami ingin tetap hidup dan terus bersama-sama. Aku tidak akan membiarkan temanku menjadi santapanmu. Benar, jika kau ingin memakanku, makanlah temanku dulu. Benar, makan aku dulu. Tunggu sebentar. Kenapa kau menyuruh dia untuk memakanku? Tidak, makanlah dia duluan. Harimau tidak merespon perkataan mereka dan terus diam dan menunggu. Saat harimau tertidur, Yuga melemparkan ranting ke kepalanya. Tidurnya nyenyak sekali. Ini, terima ini. Au, sakit. Siapa yang berani memukul kepalaku? Lemparan yang pas, kawan. Akan kutangkap kalian. Pada malam hari, Yuga dan monyet tidur secara bergantian. Hei kawan, malam ini kita harus tidur bergantian. Jika tidak begitu, aku khawatir harimau itu akan memakan kita berdua. Ya sudah, kau tidur duluan saja. Aku akan tidur sesudahmu. Baiklah kawan. Ketika Yuga sedang tidur nyenyak, monyet berjaga di malam Turun hari. bagai ratusan rupiah. Kalau lihat harimau jangan sampai mati, karena ada 2 pengawal di belakang. Oh, jadilah beranda jika kau tidak tahu lagu ini. Atau mungkin jadi senyorita untuk hadir jadi kekasihku. Jantungku berdebar kencang bagai pistol AK. Dadum dadum jatuh cinta. Dadum dadum jatuh cinta. Monyet melihat salah satu tangan Yuga terjatuh. Lalu dia pun pergi untuk menaikkan tangan Yuga, karena dia khawatir Yuga terjatuh. Kawan, tanganmu terjatuh. Tidurnya seperti orang mati. Apa memang dia benar-benar mati? Aku ngantuk sekali. Untungnya ada mangga ini. Rasanya bahkan lebih enak dari makanan Jepang sekalipun. Benar, teruslah makan. Jika kau jadi gemuk, aku jadi lebih berselera untuk memakanmu. Hei, dasar harimau kurang ajar. Berhenti membayangkan yang aneh-aneh. Sial, aku pikir itu nyata. Saat matahari terbit, giliran monyetlah yang tidur, sedangkan Yuga harus berjaga. Aku ngantuk sekali. Baiklah, aku tidur dulu kawan. Hei harimau kelaparan, apakah tadi malam tidurmu nyenyak? Karena tidurku sangat nyenyak sekali. Hei kalian, cepat ke sini. Kalau tidak berat badan kalian bisa turun. Lalu Yuga melemparkan dahan ke harimau. Bicara apa kau ini bodoh? Nih, terima ini. Sakit. Di hari ketiga, harimau masih enggan untuk pergi dari tempat itu. Lapar Dia sekali. semakin merasa Nasi goreng lapar. terasi, nasi goreng kambing, ayam goreng, bebek bakar, ayam bakar, daging sapi panggang. Wah, Ini, enak sekali. padahal dia seekor harimau tapi malah ingin makanan seperti itu. Sementara itu monyet tertidur sangat lelap. Mangga garam bumbu. Yuga pun berjaga tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Beberapa saat kemudian, salah satu tangan monyet terjatuh. Mangga. Dia bahkan tidak bisa memegang dahan dengan benar. Takut monyet terjatuh, Yuga memeriksa tangan monyet yang satunya untuk memastikan dia masih mencengkram dahan dengan erat. Masih cukup erat. Namun setelah itu, tangan monyet yang satunya pun terlepas dari dahan hingga membuat dia terjatuh ke tanah. Aduh, sakit sekali. Kawan, Makanan. tolong aku. Makanan. Kawan, tolong. Tolong kawan, bantu aku. Makananku. Tolong. Untungnya Yuga berhasil menyelamatkan monyet itu. Tolong aku kawan. Cepat, Tolong. berpeganglah pada kakiku. Tolong aku kawan. Tolong kawan, bantu aku. Tolong. Makananku. Tolong aku. Jangan lari makananku. Tolong kawan.
Hampir saja aku mati. Terima kasih kawan. Baiklah kalau begitu aku mau lanjut tidur lagi. Tidurku belum nyenyak. Lagi-lagi, kali ini kedua kaki monyet terjatuh dari dahan. Hal tersebut membuat Yuga khawatir monyet akan terjatuh. Lalu, dia pun meraih kakinya dan menumpukannya di dahan. Di malam yang ketiga, Yuga tertidur nyenyak. Sedangkan monyet harus berjaga. Orang ini pintar sekali. Dia memilih tidur di malam hari sedangkan aku harus tidur di siang hari. Hei, apa kabar kau harimau? Wah, tidak, lapar sekali. Karena kelaparan, pada malam itu harimau menjauh dari pohon itu. Oh, aku lapar sekali. Jika aku terus menunggu mereka berdua, aku bisa mati kelaparan. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Melihat ini monyet sangat gembira, tapi dia tidak yakin apakah benar harimau itu pergi atau ini hanya tipu dayanya. Apa harimau itu benar-benar pergi? Tapi bagaimana kalau ini hanya tipuan untuk membuatku lengah? Di pagi hari, monyet bercerita kepada Yuga tentang bagaimana harimau itu bisa pergi. Hei kawan, tadi malam aku bertaruh mati-matian melawan harimau. Harimau itu tidak sanggup mengalahkanku. Pada akhirnya dia pun menyerah dan pergi. Jadi begitu kawan. Yuga sangat senang mendengar hal ini. Lalu dia pun turun dari pohon bersama monyet dan melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan dia berkata kepada monyet, Kawan, aku ingin menjadikanmu sebagai teman seumur hidupku. Aku juga sama. Aku ingin kau menjadi teman seumur hidupku. Pada akhirnya mereka berdua pergi menuju rumah Yuga. Pepatah lama berkata bahwa kebersamaan menuntun kita pada keberhasilan.